Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Bimbel Mahfiska Gemilang. Pada kesempatan ini kami akan membahas Ayo Kita Tinjau Ulang halaman 81 kelas 9 SMP. Nomor 1, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dikurang 3 dan X2 dikurang 3. Baiklah adik-adik, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, kalau dikalikan hasilnya positif 6. Jadi yang memungkinkan adalah negatif 2 dengan negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 3, ini negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 3, ini positif 6. Jadi X dikurang 2, kemudian ini X dikurang 3. Sama dengan 0. Jadi X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 2, negatif pindah jadi positif. Kemudian ini X sama dengan 0 ditambah 3, jadi 3. Jadi X1-nya 2, X2-nya adalah 3. Kita diminta persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dikurang 3. Jadi ini X1 dikurang 3 berarti 2 dikurang 3. Jadi negatif 2 dikurang 3 negatif 1 ya. Kemudian X2-nya X2 dikurang 3, X2-nya 3, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, untuk persamaan barunya X dikurang X1 ya dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini bentuk umum. X dikurang X1-nya ini tadi ya. Ini sudah X1. X1 sama dengan negatif 1. Ini X2 sama dengan 0. Karena ini sudah kita kurang 3 semua. X1-nya negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. X1 ya. Kemudian X2-nya adalah 0. X dikurang 0 sama dengan 0. Ini tetap X plus 1. Kemudian ini X dikurang 0 tetap X. Kalau kita kalikan X kali X, X kuadrat. X dikali 1 plus X sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Nomor 2. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat plus 7X ditambah 3. Bentuk persamaannya X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif. 7X sama dengan negatif 3. Kalau ini negatif, pindah jadi positif. Karena ini positif, pindah jadi negatif. Nah, ini 7-nya kita bagi 2. Langsung saja, jadi ini X plus 7 dibagi 2 kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan, ini akan jadi X kuadrat plus 7X plus 49 per 4. Jadi ini kita kurang. Ini kita kuadrakan 7 per 2-nya ini ya. Jadi ini 49 per 4 sama dengan negatif 3. Nah, ini tetap X plus 7 per 2. Ini 7 yang ini ya. Kuadrat. Ini kita pindahkan. Jadi negatif 3. 49 jadi plus. 49 per 4. Jadinya ini X plus 7 per 2. Ini kuadrat masih ya. Ini kita samakan penyebut. Ini kan per 1. Negatif 3 dikali 4. Jadi negatif 12 ya. Negatif 12 plus 49 per 4 penyebutnya. Samakan penyebut. Ini kuadrat masih ya. Masih kuadrat. Jadi ini X plus
7/2 kuadrat sama dengan negatif 12 ditambah 49 jadi 37/4. Nah, oke. Nah, sekarang kita pindahkan kuadratnya jadi X plus 7/2 sama dengan plus minus akar dari 37/4. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi plus minus akar 37-nya tetap, akar 4-nya karena di bawah jadi setengah ya. 1/2 akar 37. Ini masih X plus 7/2. Nah, jadi sekarang kita bisa faktorkan X1-nya. Jadinya ini kalau pindah negatif 7/2, satunya positif, jadi ditambah 1/2 akar 37. Sedangkan X keduanya negatif 7/2, ini pindah. Ini yang satunya negatif. Negatif 1/2 akar 37. Nah, ini bentuknya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Misalkan X1-nya ini positif, jadi 1/2 akar 37 dikurang 7/2, atau untuk X2-nya ini negatif 1/2 akar 37 dikurang 7/2. Nah, boleh seperti ini. Sekarang yang nomor 3. Dengan cara menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0 ini ya, karena bersamaan. Jadi di sini diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya ini B 7 sama dengan 7, sedangkan C-nya sama dengan 3. Rumus kuadratik itu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumus kuadratiknya. X1, X2 sama dengan min B, jadi negatif 7 ya. Plus minus akar B kuadrat, B-nya 7 ke kuadrat jadi 7 kali 7 ya. Atau kita tulis dulu aja lah. Nah, dikurang 4 dikali A-nya 1, karena di sini koefisiennya 1 ini. Ini koefisien 1. Kemudian dikali C-nya 3 per 2A. 2 dikali 1. Jadi X1, X2-nya negatif 7 plus minus akar dari 7 kali 7, 49. Ini kakak sederhanakan ya. Dikurang 12. Kakak tulis semua jalannya. 2 dikali 1, 2. Nah, jadi X1, X2 ini negatif 7 plus minus akar dari 49 dikurang 12, ini 37. 37 per 2. Nah, ini kita bisa jabarkan ya. Jadinya seperti ini. Ini X1-nya jadinya mana scroll kan? Ini jadinya X1 sama dengan negatif 7 ditambah akar 37 per 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kalau kita mau jabarkan, ini bisa seperti ini jadinya. Negatif 7 per 2 ditambah, ini kan 1 ya di sini ya. Jadi 1 per 2, 1 per 2 akar 37. Atau akar 37 per 2 boleh. X2-nya negatif 7, satunya positif, satunya negatif. Ini akar 37 per 2. Atau negatif 7 per 2 dikurang 1 per 2 akar 37. Nah, ini untuk nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100. Ini kelilingnya 100. Ingat, keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi kalau ini 100 ya, 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebarnya berarti 100 dibagi 2. Jadi panjang tambah lebar ini 100 dibagi 2.
sama dengan panjang tambah lebar jadi 50. Jadi kalau panjang tambah lebarnya 50, berarti lebarnya sama dengan 50 dikurang panjang gitu ya. Nah, ini kelilingnya. Sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar. Luasnya diketahui 400. Jadi ini P dikali L sama dengan 400. Nah, kita diminta panjang dan lebarnya. Kita gantikan saja di sini. Panjangnya tetap panjang dikali lebarnya, ini kita gantikan yang ini. Nah, jadi 50 dikurang P. 50 dikurang P sama dengan 400. Nah, ini P dikali 50, 50P. P dikali negatif P kuadrat sama dengan 400. Kita pindahkan ke ruas kanan semua. Jadi P kuadrat 50P jadi negatif 50P plus 400 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan, tapi nanti nolnya dipindahkan lagi gitu ya. Nah, kita cari faktornya. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 400, ditambahkan hasilnya negatif 50. Ini jadi negatif 40 dikali ditambah negatif 10 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan negatif 50. Yang ini negatif 40 dikali negatif 10. Negatif 40 kali negatif 10 jadi 400 ya. Jadi P dikurang 40, kemudian ini P dikurang 10 sama dengan 0. Nah, sudah dapat faktornya, kita akar-akarkan. Jadi P sama dengan 40 atau P sama dengan 10. Nah, ini kita bisa langsung saja. Artinya yang panjang ini jadi panjang ya. Yang lebar ini jadi, yang pendek jadi lebar. Atau kalian mau gantikan dulu ke sini boleh. Ini kan tadi kalau misalkan P-nya 40, berarti lebarnya 50 dikurang 40. Nah, kan jadi 10 kan meter. Sedangkan lebarnya kalau ini panjangnya berarti 40 meter. Nah, jadi dapat ya. Jadi panjangnya sama dengan 40 meter, lebarnya sama dengan 10 meter. Kita buktikan. Kalau panjangnya 40, lebarnya 10. Ini pada persegi panjang kan seperti ini. Bentar ya. Nggak bagus banget ini gambarnya. Nah, kalau kita gambar persegi panjang kan seperti ini. Nah, ini berarti di sini ya. Nah, ini panjangnya. Jadi ini 40 meter. Ini lebarnya 10 meter. 10 meter. 40 meter. Nah, 40, 10, 40, 10. Jadi kelilingnya 100 meter. Sedangkan luasnya 40 kali 10, 400 meter persegi. Nah, dapat ya. Oke, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.